bersyukur, kita berbahagia. Yesus kita hidup dan berkemenangan, dan kemenangannya adalah kemenangan kita semuanya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita sebab Dia hidup ada hari esok. Ada Allah Yesus namanya. Memiliki masa depan yang penuh harapan karena Yesus Tuhan kita hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, nyanyian kemenangan. Dan pujian nanti kami undang persembahan pujian dari kamu dari Majak.
Di
Haleluya. Puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah. Biar kita doakan sebagaimana pujian mereka, demikianlah kiranya mereka membawa hati mereka yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tiba saja kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Bapa kami di dalam surga, oleh karena kasih-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami dari dosa kami, yang sudah meluputkan kami dari maut, menjadikan kami menjadi milik-Mu, menikmati kekayaan surgawi. Kami bersyukur Tuhan, datang beribadah hari ini, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami, semuanya memuliakan Tuhan, dan juga membawa persembahan-persembahan kami dengan kerinduan hati kami, semuanya berkenan di hati Tuhan. Dan percaya kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kami, membalaskannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, ku bawa korban syukur. Kita berikan persembahan kita.
firman Tuhan. Persiapkan hati kita, terbuka pikiran kita agar nyata firman Tuhan benar-benar melawan kita semuanya. Biar kita memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita dan nyanyian psalm. Tuhan tetapkan langkah kami.
sukacita, hati kami bahagia. Pada siang hari ini kami memperingati kebangkitan Kristus. Engkau sudah mengalahkan maut dan Engkau membukakan pintu sorga bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Peringatan ini tidak hanya menjadi peringatan, tetapi menjadi praktik hidup kami. Kami alami dalam hidup kami kuasa kebangkitan Kristus yang sungguh kami rasakan. Kami tidak dikuasai maut dan kami mendapatkan pintu kerajaan sorga. Sungguh kami bersyukur. Urapi kami semua yang hadir dalam ibadah ini, teman-teman kami lewat siaran ini, berkati dimanapun mereka berada. Firman ini menjadi hidup, firman ini kekuatan kepada kami, firman ini mengubah kami, mempersiapkan kami untuk menjadi mempelai Tuhan. Sungguh kami bersyukur, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ya, pada umumnya disebut hari ini hari Paskah, tetapi kita lebih tepat mengatakannya hari memperingati hari kebangkitan Kristus. Setelah hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Kristus, saudara-saudara. Ya, dia mati untuk melepaskan kita dari maut. Dia mati untuk mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Dan pada hari ini kita peringati hari kebangkitan Kristus, saudara-saudara sekalian. Sungguh kita bersyukur, terutama kita yang ada di pengajaran ini lebih mengerti kita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Ya, puji Tuhan, kita tidak seperti umumnya saudara-saudara Paskah bermacam-macam kegiatan mereka, tapi kita bersyukur biarlah kita alami kuasa kebangkitan Kristus ini di dalam kehidupan kita. Setelah di kitab Wahyu kemarin kita lihatlah aku hidup, kata Tuhan Yesus. Ya, dia hidup, dia sudah mati dan dia hidup. Dia memegang kunci kerajaan maut. Saudara-saudara, ini diulangi setelah dia berkata kepada Petrus, ya, kepada Petrus yang ditanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Ya, ada orang mengatakan dia ini nabi, dia ini. Tapi kamu, Petrus, menurutmu siapa aku? Ya, kata Petrus, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, ya, engkau batu karang, di dalam batu karang inilah aku ingin mendirikan jemaatku. Ya, aku ingin mendirikan jemaatku. Ada dua hal, saudara-saudara. Kalau Petrus itu tadinya hanya batu biasa, tetapi karena dia mengaku bahwa Yesus adalah hidup, Tuhan mengatakan engkau batu karang. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, tidak dikuasai maut, dan kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Banyak orang gak memaknai ini, saudara-saudara. Ya, tetapi kita di pengajaran ini kita maknai dengan cepat, kita mengerti dengan jelas, saudara-saudara. Ya, dan betul, ketika Petrus tadinya hanya menjadi batu kecil mulai bimbang, ya, mulai tersandung, mulai takut. Ya, ketika Yesus ditangkap, ya, dia berkata, aduh, aku gak kenal, meniadakan Tuhan Yesus, karena waktu itu kuasa kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus belum nyata dalam hidupnya. Tapi pas begitu Yesus bangkit, ya, Petrus benar-benar menjadi batu karang. Ya, dia menginjil, dia sampaikan firman Allah, saudara-saudara. Ya, dia sampaikan firman, terbuka pintu kerajaan surga. Banyak orang bertobat, dari 120 menjadi 3.000. Saudara-saudara, kunci kerajaan surga itu dipegang. Ya, dia ingin membuka pintu kerajaan surga dengan memberitakan Injil. Disampaikan Injil, banyak orang bertobat, pintu kerajaan surga terbuka karena dia buka pintu kerajaan surga itu dengan Injil, dengan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Tetapi tidak lama kemudian, kalau di Kisah Rasul dikatakan Petrus dan teman-temannya ditangkap. Dia mau dianiaya.
Petrus harus nyatakan bahwa dia tidak dikuasai oleh maut, tidak takut akan maut. Dihalang-halangi oleh imam-imam, ditangkap. Tapi apa kata Petrus? Aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sudah benar-benar Tuhan ingin apa yang diinginkan Tuhan itu menjadi kenyataan, menjadi fakta, menjadi kehidupan. Bahwa Petrus yang tadinya hanya batu kecil berubah menjadi batu karang yang tidak gampang goyah, tidak gampang bimbang, tapi dia terus berjuang, saudara-saudara. Walaupun ditangkap, ya diadili, Petrus berkata, aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan benar-benar dia dilepaskan dari maut, tidak takut dikuasai oleh maut. Maut sudah dikalahkan dan kunci kerajaan surga dipegang untuk memberitakan Injil. Ini rahasia yang begitu hebat di hari kebangkitan Kristus ini. Saudara mungkin ikuti siaran-siaran yang lain, kadang-kadang kebangkitan Kristus ini dimaknai dengan bermacam-macam. Saya pun kadang-kadang melihat banyaknya gereja Tuhan tertutup mata melihat hari kebangkitan Kristus ini. Ya, tapi dua hal yang harus kita miliki dengan kuasa kebangkitan Kristus. Pertama, kita tidak dikuasai oleh maut. Kita bagikan batu karang biar ditimpa oleh badai, ditimpa oleh ombak. Batu karang yang tadinya itu Petrus itu hanya batu biasa, batu kecil, batu yang gak ada apa-apanya. Bisa jadi batu sandungan, bisa batu licin. Tetapi karena dia mengaku bahwa Yesus Mesias, dia berubah menjadi batu karang, saudara-saudara. Kadang-kadang orang tidak terlalu mengerti apa artinya Petrus, dia batu, saudara-saudara. Tapi kalau dia hanya mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengakui Mesias, dia tidak percaya Allah yang hidup. Mula-mula dia tersandung. Yesus bilang, engkau batu sandungan kepadaku. Karena waktu itu belum ada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Dia juga bagaikan batu yang tidak artinya. Ditanya, kau salah satu dari murid? Oh enggak. Belum batu karang yang kuat, belum batu karang yang tangguh, dia batu kecil. Saudara-saudara, saya kalau lihat kadang-kadang orang selalu hanya bilang Petrus itu batu karang, tapi tidak dilihat latar belakangnya. Kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup Mesias, dia hanya batu yang tidak ada artinya. Batu yang mungkin digoyahkan, batu mungkin diinjak, batu yang tidak ada artinya. Tapi begitu mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Yesus berkata, aku ingin mendirikan jemaatku di batu karang ini. Tuhan tidak ingin mendirikan jemaatnya di batu kecil yang gampang bimbang, gampang goyah, yang diinjak, yang licin. Tapi Tuhan ingin mendirikan gerejanya, jemaatnya di atas batu karang yang tangguh, batu karang yang kuat. Ini yang kita baca, sehingga di hari memperingati kebangkitan Kristus ini, kita mau didirikan, kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi jemaat yang tangguh seperti batu karang yang tangguh. Tuhan juga ingin mendirikan jemaat yang punya kunci, memiliki kunci kerajaan surga. Gak bimbang kita, saudara-saudara. Nah, dua inilah yang harus saya sampaikan di hari memperingati hari kebangkitan Kristus. Teman-teman saya lewat siaran langsung kadang-kadang juga bertanya. Ada beberapa saudara kita tanya alamatnya di mana. Om, alamat kita, kami ada di Medan. Kadang-kadang kesulitan, saudara-saudara. Mungkin di bayangan teman kita, gereja Bapak ini gereja besar. Satu saat datang, oh ya sini rupanya Om gereja. Tapi rumahnya Om, iya. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah kita. Kita yang mau dipersiapkan, jemaatnya Tuhan. Kita nggak punya gereja, kita punya rumah. Saudara-saudara, dari sinilah kita. Dan teman-teman saya yang mengikuti siaran ini diberkati, saudara. Ada beberapa dari daerah-daerah, dari NTT, dari Jayapura, bahkan ada dari Malaysia, dari Timor Leste. Mereka mengikuti siaran ini diberkati, saudara-saudara. Ya, dengan dengan siaran langsung.
dengan meta ini, saudara-saudara, sungguh-sungguh kita diberkati, kita manfaatkan secara positif. Dengan demikian semua saudara kita diberkati, karena Tuhan berkata Injil Kerajaan Sorga ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Saya tidak bisa menjangkau saudara secara pribadi, tetapi jika saudara mendengarkan siaran ini, diberkatilah saudara. Kita satu di dalam Tuhan, kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Kita baca ini saudara-saudara, Matius pasal yang tapi lebih dahulu Wahyu kemarin kita baca dulu ayat pasal 1 ayat yang ke-18. Ya, Wahyu 1 ayat 18. Dari sini saya lanjut bahwa kebangkitan Kristus itu ada dua hal yang Tuhan rindukan dari hidup kita. Dibaca dulu Wahyu 1 ayat 18, silakan. Demikian Wahyu 1 ayat 18. Ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ini disampaikannya kepada hamba Tuhan Rasul Yohanes bersama dengan jemaat yang ada di Asia Kecil, yang waktu itu menghadapi begitu banyak tantangan, saudara-saudara. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iya, ini saudara-saudara. Sebelumnya, sebelum terjadi Asia Kecil ini, ada jemaat yang sangat dirindukan. Ada hal yang diimpikan Tuhan untuk jemaatnya, untuk gereja Tuhan. Dan impian inilah harus kita tanggapi, saudara-saudara. Impian Tuhan ini harus, aku ingin mendirikan jemaatku. Ada yang Tuhan impikan dari hidup kita. Yang kita yang seringkali saudara-saudara nggak mengerti impian Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti impian kita. Aduh, aku menjadi orang Kristen, menjadi kaya, menjadi hormat, menjadi terkenal. Bukan itu impian Tuhan. Silakan saudara punya mimpi menjadi anak Tuhan. Tapi jangan salah kita. Impian kita tidak membuat kita lepas dari maut, membuat kunci kerajaan surga. Kadang-kadang impian kita salah, rencana kita salah. Tapi Tuhan ingin kita juga memiliki impian yang sama. Aku ingin mendirikan jemaatku. Yang pertama, tidak dikuasai oleh maut. Yang kedua, memiliki kunci kerajaan surga. Dan banyak orang gak mengerti ini, saudara-saudara. Ya, mari kita baca Matius pasal 16. Dua hal yang Tuhan ingin kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya, saudara-saudara. Dan inilah yang harus kita peringati, kita rayakan, kita syukuri, saudara-saudara. Iya, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat, mestinya di ayat yang atas dulu kita baca, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan dibaca mulai ayat 13. Demikian firman Tuhan, Matius 16 ayat 13. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Iya. dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Iya, ditanya ini kepada muridnya. Kau dengar-dengar, menurut orang, kau kan sudah sama-sama aku. Kau dengar siapa aku? Nah, kau dengar cerita yang lain, menurut orang itu siapa aku? Kata Tuhan, silakan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Iya. ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Iya, ini kata orang, saudara-saudara. Nah, makanya kita jangan menjadi anak Tuhan hanya dengar kata orang. Kita harus punya kekuatan, kita harus punya pengertian, punya iman. Lalu ditanya, ya, ayat yang ke-13, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Iya. tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ditanya kepada murid-murid semua, ayo, menurutmu siapa aku? Dia, kau, menurutmu siapa aku? Apa kau ikuti hanya kata orang? Ya, nggak punya iman. Ya, nggak seperti yang Tuhan rindukan. Menurutmu siapa aku? Ya, katanya kepada murid-murid. Tapi Simon Petrus ini menjawab, ini hebatnya Simon Petrus ini, silakan 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. iya. Nah, menurut kata orang, Yesus tadi ada yang Yohanes, ada Elia, ada Yeremia. Kau murid-murid yang lain gimana? Diam, saudara-saudara, dia nggak ngerti. Lalu Simon Petrus berkata, engkau adalah
adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dia dapatkan bukan dari kata orang, tapi didapatkan, dibukakan Tuhan kepadanya. Dia punya rahasia besar Tuhan berikan kepadanya. Engkau mendapatkan itu bukan dari mata, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya seringkali mengatakan, kalau saudara nggak dibukakan Tuhan, dibukakan Bapa di sorga, kita nggak mengerti tentang Tuhan, nggak mengerti impian Tuhan. Kita hanya mengerti impian kita. Kita hanya mau mengerti rencana kita. Kita tidak mau menanggapi rencana Tuhan yang begitu besar. Karena Simon Petrus ini mendapat dinyatakan kepadanya tentang impian Tuhan dari kerajaan sorga. Lalu ayat 18 kata Tuhan, apa kata Tuhan? Dan aku pun berkata kepadamu, Iya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. iya. Petrus yang lama kalau belum mendapat Bapa memberitakan kepadanya, dia hanya batu kecil yang bisa menjadi batu sandungan. Batu kecil yang tidak ada artinya, gampang bimbang, gampang dilemparkan, gampang hanyut. Saudara-saudara, sebelum mendapat dari sorga, memberitakan dari sorga kepadanya, sebelum Tuhan nyatakan kepadanya, dia hanya batu kecil. Sama manusia kalau tidak dibukakan Tuhan kepadanya, gampang batu sandungan, gampang hancur, tidak tangguh, tidak kuat. Itulah keberadaan gereja kalau tidak dinyatakan Tuhan kepadanya dari sorga. Gereja Tuhan hanya sibuk menjadi batu kecil. Batu yang satu tabrakan dengan batu yang lain. Batu yang satu menjadi sandungan. Batu yang satu menjadi licin, menjatuhkan orang. Itulah kalau gereja Tuhan belum mendapat apa yang dinyatakan, belum mendapat apa impian Tuhan, apa misi Tuhan, apa kerinduan Tuhan atas gerejanya. Tapi begitu Petrus berkata, karena dia dinyatakan untuk Bapa dari surga, engkau adalah Petrus. Berubah bukan lagi batu kecil, bukan batu licin, bukan batu sandungan, tapi engkau batu karang. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita di pengajaran ini Tuhan bukakan bagi kita dari surga. Ibadah kita pola kerajaan surga. Cara-cara ibadah kita bukan ibadah buatan manusia. Kita di pengajaran ini diajar kita semua kegiatan kita berpola kerajaan surga. Kalau pola kita kerajaan surga, surga membukakan kepada kita apa yang diimpikan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, sehingga Tuhan mendirikan gerejanya. Dua hal yang Tuhan impikan, mulai dari kepada Petrus dikatakan, pertama, kuasa maut tidak menguasainya. Di Kolose berkata, oleh karena Kristus kita sudah dipindahkan. Coba dibaca ini nanti. Bapak bilang, kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah. Itu hebatnya. Kalau kita dibukakan Tuhan impiannya kepada kita, dan kita tanggapi, kita mau, saudara-saudara, dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita sudah dipindahkan. Kolose 1, silakan dibaca ini. Demikian ayat 13. Ayat 13, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya. 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Iya, inilah saudara-saudara. Iya. Jadi gereja Tuhan yang diimpikan Tuhan, yang dirindukan Tuhan, kita tidak lagi dikuasai oleh alam maut. Kita sudah dipindahkan, saudara-saudara. Kita sudah dipindahkan, dan kita harus mau. Ya, jangan kita terus terikat kepada dunia ini, saudara-saudara. Jangan terikat terus ke dalam dosa. Ya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa maut. Ya, dan inilah yang Tuhan rindukan. Siapa gereja jemaat Tuhan yang akan dirindukan Tuhan? Dilepaskan dari kegelapan, dari dosa, dari berhala, dari kejahatan. Dilepaskan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Lanjut dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kita memiliki kunci kerajaan surga.
Jadi memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus. Dua hal yang harus kita miliki. Dua hal yang diimpikan oleh Tuhan. Pertama, kita tidak lagi dikuasai alam maut. Sungguh bersyukur saudara-saudara. Rasul-rasul tidak takut. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia tidak takut. Ya, Tuhan berkata kepadanya, ya jangan takut. Ya, Petrus dan teman-temannya begitu memberitakan Injil, ribuan orang bertobat, lalu dihalang-halangi. Jangan lagi kau memberitakan Injil, jangan lagi kau memberitakan Yesus. Petrus dengan tegas berkata, aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Diancam, dilarang, dipenjara, dihukum dan sebagainya. Tidak takut, dia bagaikan batu karang yang teguh, batu karang yang tangguh, saudara-saudara. Batu karang semakin dihadapkan dengan ombak makin bagus, makin indah. Itulah makanya batu karang disebutkan. Semakin ombak menghantam dia makin indah, makin bersih, makin bagus. Karena badai-badai yang ada dialami oleh rasul-rasul ini. Baik kepada Yohanes yang sudah kita baca, dia juga mengalami penderitaan, ditangkap, dibuang ke Pulau Patmos. Tapi Tuhan tadi berkata, gereja Tuhan harus berdiri di atas batu karang yang tangguh. Maut tidak akan menguasainya. Coba kita baca dulu kemarin Yohanes Wahyu pasal yang ke-1 ini. Ya, Tuhan berkata kepadanya supaya Yohanes ini bersama dengan teman-temannya tidak takut. Dia harus bagaikan batu karang yang tangguh. Kita jangan sedikit-sedikit tidak tangguh, dikit ujian sudah tinggalkan Tuhan, dikit masalah sudah batu sandungan, sudah tersandung, belum menjadi batu karang. Kita hanya bagaikan batu kecil, kita bagaikan batu licin, saudara-saudara. Ya, kita harus berubah. Kalau kita mengakui Yesus adalah Mesias Allah yang hidup, kita harus berubah menjadi batu karang yang tangguh. Wahyu pasal 1, ulangi dulu, Pemangusung ayat yang ke-17. Demikian, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, Iya. sama seperti orang yang mati. Terus, Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, Iya. lalu berkata, jangan takut, jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Terus, Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. saudara, Tuhan katakan ini kepada Yohanes bersama dengan ketujuh jemaat yang ada di saat mereka mengalami kesusahan. Ayat 9. Tapi kesusahan itu tidak membawa maut. Ya, kesusahan itu tidak akan membawa mereka ke alam maut. Silakan ayat 9. Demikian, Iya. aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Iya, Yohanes disampaikan kepada jemaat di Asia, aku sekutumu, kita sama-sama susah. Ya, tapi kita harus berdiri bagaikan batu karang yang tangguh, batu karang yang kuat, karena Tuhan katakan didengar Tuhan waktu itu, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut tidak menguasainya. Dia punya kunci kerajaan surga. Jangan takut. Ulangi dulu ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, iya, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Benar-benar Yohanes ini pun didengar waktu Tuhan berkata, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Berarti semua murid-murid harus beranggapan Tuhan ingin mendirikan jemaatnya kepada orang yang tangguh, yang kuat, saudara-saudara. Dan betul-betul Yohanes ini ketika dia menghadapi itu dia tersungkur. Apa kata Tuhan? Jangan takut. Ayo saudara-saudara, jangan takut. Kalau dia batu karang yang tangguh, tidak pernah takut dengan ombak, tidak takut dengan badai. Dia siap, saudara-saudara. Batu karang yang tangguh sudah mempersiapkan diri. Ya, dia tidak takut. Dia punya keberanian. Dia tidak kecewa. Kalau Tuhan kata jangan takut, dia punya keberanian. Dia kecewa, tidak bimbang, tidak goyah, hanya karena badai dan gelombang. Apa Tuhan katakan lagi? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan berkata, aku yang memegang hidupmu dari awal. Sejak engkau dipanggil menjadi murid, jadi hamba Tuhan, aku yang pegang hidupmu. Walau di Pulau Patmos,
Walau dalam penderitaan, aku yang pegang hidupmu. Jangan takut. Sama kita. Kalau kita memperingati hari kebangkitan dan kebangkitan Kristus, gak pernah takut kita tentang keadaan apapun di dunia ini. Tidak pernah takut kita tentang masalah, kesukaran-kesukaran. Karena kita harus buktikan Tuhan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang teguh. Ya, jangan takut. Yang kedua, aku adalah yang awal dan yang akhir. Hidup kita dari awal sampai akhir Tuhan pegang hidup kita. Boleh dihalang-halangi kayak Petrus dihalang-halangi, gak boleh beritakan Injil. Tapi Petrus berkata harus lebih taat kepada Allah. Karena dia percaya hidupnya dipegang oleh Tuhan dari awal dan yang terakhir. Yang ketiga, aku telah mati, aku memegang segala kunci maut. Tuhan tadinya berkata kepada Petrus, bukan hanya Tuhan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan maut. Banyak orang gak memahami. Ya, apa kunci kerajaan maut, saudara-saudara? Kerajaan maut sudah ditutup. Ketika bertobat manusia, pintu kerajaan maut itu sudah ditutup dan Tuhan buka. Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Selama manusia tidak bertobat, pintu maut itu, pintu neraka itu terus terbuka lebar kepadanya, saudara-saudara. Tetapi ketika bertobat, ya, kayak Petrus berkhotbah, bertobatlah, bertobatlah, berikanlah dirimu diselamatkan. Dan setiap orang yang bertobat itu, Petrus membuka pintu kerajaan surga. Dia menjadi anak-anak Tuhan. Dia menjadi warga kerajaan surga. Siapa yang membuka? Yang memberitakan Injil. Hamba Tuhan. Kalau mau dengar suara hamba Tuhan, dengar firman, kita akan dipindahkan, saudara-saudara. Yang memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaannya. Kalau mau dengar, ya, kayak Petrus, kita lihat kisah Rasul ini, saudara-saudara. Di kisah Rasul, ya, benar-benar tadi pertama, Petrus bersama-sama dengan temannya tidak takut. Walau dihalang-halangi, diancam, jangan lagi memberitakan Injil. Setelah dibaptiskan 3.000 orang, saudara-saudara. Iya, di pasal yang kedua kita lihat dulu. Dan benar-benar kalau Tuhan katakan kepadanya di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, tidak dikuasai oleh maut. Ini yang dipegang oleh rasul-rasul ini, saudara-saudara. Setelah bertobat, 3.000 jiwa dibaptis, saudara-saudara. Ya, karena Petrus dengan tegas berkata kepada mereka, kisah Rasul 2 dulu ayat yang ke-38. Kalau kau bertobat, engkau dipindahkan dari maut. Kunci kerajaan surga kubuka untuk kau menjadi warga kerajaan surga. Karena dua ini yang Tuhan inginkan. Tidak lagi dikuasai maut. Kuberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Tadi sudah kita baca itu tadi, ya. Belum kita baca tadi. Dua hal ini. Coba ulang sebelum dulu ke sini supaya kita jelas. Di Matius tadi dulu, Matius 16 tadi. Dua hal. Alam maut tidak menguasai. Ini kepada murid-murid, kepada rasul-rasul dikatakan. Dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Ya, kalau engkau mengikat maka dia terikat. Kalau engkau lepaskan dia terlepas. Makanya saudara-saudara menjadi hamba Tuhan, jangan bermacam-macam, jangan gampang kita menghina hamba Tuhan. Kalau Tuhan ikat dia, ya terikat sampai selama-lamanya. Itu hebatnya kunci ini. Dua tadi, ya, sedangkan dulu ayat 18, Matius 16:18. Demikian, dan aku pun berkata kepadamu, Iya. engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini yang pertama. Aku akan mendirikan. Ini impian Tuhan, karena itu masih akan. Tapi nanti di kisah Rasul sudah menjadi kenyataan. Aku akan, ini kerinduan Tuhan. Yang pertama, alam maut tidak menguasainya. Makanya ketika Rasul memberitakan Injil, dia halang-halangi, mau dipenjara, mau dilemparkan, kayak Yohanes di Pulau Patmos. Tidak dikuasai oleh alam maut, tidak takut, karena hidupnya dipegang oleh Tuhan. Lalu yang kedua ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu
kepada Petrus yang tadi tangguh, tidak lagi batu kecil, tidak lagi batu licin, tidak lagi menjadi batu sandungan, tapi batu karang. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Waktu itu mungkin Petrus tidak mengerti apa ini, tapi begitu kuasa kematian dan kebangkitan Kristus coba dia sampaikan. Itulah yang di Kisah Rasul yang kita baca, Kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Kunci kerajaan surga itu dimiliki Petrus supaya setiap orang yang bertobat, dia bukakan kunci supaya orang yang bertobat sudah menjadi warga kerajaan surga. Coba Kisah Rasul tadi kita baca, supaya kita saudara-saudara mari memaknai, mari mengerti, mari pahami arti kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dia bertobat, saudara-saudara. Silakan ayat yang ke-38 Kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Rasul ini bilang, bertobat engkau. Begitu orang ini bertobat, mengaku dosa mereka dibaptis. Coba lanjut lagi ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, Iya. dan bagi anak-anakmu, Terus dan bagi orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. perhatikan. Dan dengan banyak perkataan lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, Ya. dan mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah hidupmu diselamatkan dari pintu maut ini. Berilah hidupmu diselamatkan yang dikuasai maut. Ayo, ya, jangan lagi hidupmu dikuasai kegelapan. Beri hidupmu dipindahkan untuk masuk dalam kerajaanmu. Ayat 41. Demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Pintu sorga, kunci kerajaan sorga itu diberikan kepada rasul-rasul ini. Ya, sehingga 3.000 jiwa sudah menjadi warga kerajaan sorga, sudah menjadi anak Tuhan, sudah dipindahkan dari kuasa kejahatan, kuasa mau dipindahkan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka dicatat menjadi warga kerajaan sorga. Tapi saudara perhatikan, ada halangan yang dihadapi oleh rasul-rasul ini. Untuk membuktikan rasul itu harus tangguh, bagaikan batu karang yang kuat. Jangan takut ancaman, jangan takut aniaya, jangan takut gelombang badai yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita lihat di pasal yang keempat. Kegenapan itu kunci kerajaan surga sudah dipegang oleh Petrus dan teman-temannya, membawa orang bertobat, dan setiap orang bertobat kunci kerajaan surga itu terbuka bagi mereka. Tapi untuk membuktikan mereka tidak dikuasai alam maut, mereka sudah dipindahkan, mereka tidak takut, saudara-saudara. Silakan ayat 4. Pasal 4 ayat 1. Demikian, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, Iya. mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Iya, datang ini saudara-saudara. Padahal mereka sudah membuka pintu kerajaan surga, sudah membawa jiwa-jiwa untuk menjadi warga kerajaan surga. Mereka bertobat, saudara-saudara. Tapi sekarang mereka dihadapkan dengan badai. Ya, mereka dihadapkan dengan gelombang. Mereka dihadapkan dengan kesukaran. Tapi Petrus bersama teman harus buktikan bahwa Tuhan berkata, di atas batu karang inilah aku ingin mendirikan jemaatku. Ya, tidak gampang bimbang. Datang imam-imam ini. Apa kata mereka ayat 2? Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Iya, ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Iya, coba saudara-saudara. Mereka ditangkap. Ya. Lalu dilarang mereka untuk mengajarkan tentang Yesus. Ayat yang ke-18, ayat 17 mulai. Demikian, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, Iya. baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Ya, diancam, dilarang. Inilah badai, saudara-saudara. Ya, tadinya Petrus sebelum kuasa kematian dan kebangkitan Kristus hanya ditanya oleh seorang wanita, Petrus, kau
salah satu dari mereka ya? Oh enggak. Karena belum ada kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kematian, dia hanya batu yang gampang tersantung, gampang jatuh. Ditanya, kau kudengar dari logatmu kau salah seorang. Oh enggak. Coba. Belum berubah menjadi batu karang yang tangguh, saudara-saudara. Tapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Karena di Kisah Rasul ini sudah ada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka diancam. Ayat 17 sekali lagi, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Iya, dilarang, jangan lagi coba-coba bawa nama Yesus. Ya, kalau kau bawa nama Yesus, kau tangkap, kau aniaya, kau bunuh kau. Itu ancamannya, saudara-saudara. Tapi Petrus sudah berubah karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Tadinya hanya dia mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan ingin katakan, engkau harus pegang itu. Pegang bahwa aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, mati dan bangkit. Sekarang walaupun diancam, saudara-saudara, apa kata mereka? Silakan ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Ya, supaya jangan bicara atau mengajarkan lagi tentang nama Yesus. Itu badai, saudara-saudara. Sekarang batu karang itu dihadapkan dengan gelombang besar, badai yang besar. 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Iya. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Iya, kau putuskan sendiri. Apakah lebih taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Di ayat yang lain, saudara-saudara, mereka diancam. Ya, mereka dilarang. Tapi jemaat yang ada waktu itu yang sudah sama-sama mereka berdoa. Coba kita lihat ini ayat yang ke-31. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Iya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan berani, saudara-saudara. Sidang jemaat yang sudah ribuan orang itu mereka berdoa. Petrus dengan temannya mengatakan, kami diancam, kami mau ditangkap. Ya, tapi jemaat ini juga benar-benar jemaat yang sudah berdiri di atas batu karang yang tangguh. Tidak akan bimbang, tidak akan goyah, saudara-saudara. Silakan lagi ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, Iya. mereka sehati Terus dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. jadi jemaat waktu itu benar-benar Tuhan berkata, aku ingin mendirikan jemaatku di atas batu karang yang tangguh. Jemaat tidak mengundurkan diri, begininya rupanya. Jadi ikut Petrus ditangkap. Aduh, udahlah, mundurlah kita. Udahlah, gak usah lagi menjadi orang Kristen. Kalau begini udah surut satu-satu kita. Tapi jemaat waktu itu, ya, makin berseru berdoa. Mereka sungguh-sungguh, Tuhan engkau nyatakan, berikan keberanian untuk menyampaikan Injil. Dan Petrus bersama dengan teman-temannya kuat memberitakan Injil. Sampai hari ini, saudara-saudara, badai selalu menimpa gereja Tuhan. Ya, mulai zaman mula-mula, gereja mula-mula, sampai gereja Tuhan di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Sudah lihat gereja-gereja pecah. Ya, karena berbeda nama saja pecah. Pendeta satu dengan pendeta yang lain ada sedikit tersinggung, buka gereja yang lain. Jemaat yang satu tidak cocok dengan jemaat yang pindah ke gereja yang lain. Kenapa? Karena dia tidak mengerti impian Tuhan. Kalau kita tidak mengerti impian Tuhan, kita hanya batu kecil yang gampang satu dengan yang lain tabrakan. Coba kalau batu kerikil, kita injak satu, yang satu menyenggol ke sana, yang satu merantau ke sana. Saudara-saudara, mereka pecah. Ya, itulah batu. Sebelum mengenal Yesus Mesias anak Allah, sebelum melihat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, pecah kemana-mana. Saya katakan, kalau gereja Tuhan tidak dibukakan kepadanya tentang kerajaan Allah,
tidak melihat kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Sama, dia bagaikan Petrus yang lama. Dia hanya batu kecil, yang satu dengan yang lain saling menyakiti, yang satu dengan yang lain saling bergesek. Tapi Tuhan impikan Petrus bersama dengan teman-temannya menjadi batu karang yang tangguh, batu karang yang kuat. Petrus bersama dengan teman-temannya memang diancam, tapi jemaat sudah terbukti. Dari 3.000 jiwa itu, ayat berkata mereka bersekutu, mereka bertekun. Di Kisah Rasul 2 ini berkata mereka bertekun 3 macam ibadah. Mereka tekuni apapun kejadiannya, apapun masalahnya. 3 macam ibadah mereka terus lakukan, karena itu pola kerajaan surga. Nah, sama kita, kenapa sih kita di pengajaran harus 3 macam ibadah? Kenapa nggak kayak gereja yang lain? Gereja yang lain ribuan, hanya sekali seminggu. Ya, di situ tidak lagi bicara tentang dosa, tidak bicara lagi di sana itu tertawa-tertawa, menari-menari. Sekarang ini paling ramai sekarang, saudara-saudara. Gereja Tuhan sudah melompat-lompat, melari-lari, menari-nari. Nah, kita di pengajaran masih saya sangat sungguh-sungguh bergumul, saudara. Tapi sudah terdapat imbasnya. Coba kalau saudara lihat di YouTube, gereja kalau nggak melompat-lompat, menyanyi-menyanyi, ditinggalkan. Gereja yang lompat-lompat, lari-lari, dan memang begitu sekarang. Kakak itu untuk pertobatan, saudara-saudara. Tapi untuk satu saat bukan itu mendewasakan. Ya, sampai satu saat ini tentang tabut perjanjian. Mula-mula memang tabut perjanjian datang berlompat-lompat. Tapi satu saat begitu tabut perjanjian itu masuk ke bait Allah, tidak lagi melompat, dia berdiri. Ya, ada kemuliaan Tuhan. Nah, mesti kita pelajari, saudara-saudara. Melompat-lompat untuk jiwa yang baru bertobat. Ya, seperti Petrus menyembuhkan orang di bait Allah. Dia melompat-lompat untuk bertobat. Tapi apakah selama-lamanya harus melompat-lompat? Bukan itu tandanya kegerakan Roh Kudus. Untuk bertobat, coba kita baca dulu sedikit. Tapi untuk satu saat begitu tabut perjanjian itu masuk ke ruangan Maha Suci, menjadi mempelai Kristus. Bukan lagi begitu. Itulah karena tak mengerti pengajaran. Ya, yang herannya yang sudah di pengajaran pun, karena jemaat yang sana melompat-lompat ikut semua. Ayo di pengajaran pun lompat-lompat. Kalau enggak pindah jemaatnya. Dan yang sudah ke pengajaran ke tempat-tempat yang melompat-lompat, yang baru bertobat. Coba. Karena enggak mengerti pengajaran, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini. Ya, di pintu gerbang Allah mereka melompat. Silahkan Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ya, nggak salah, saudara. Tapi kalau saudara baru bertobat, silahkan lompat-lompat. Ya, tapi kalau sudah kita ditata untuk menjadi mempelai Kristus, tidak kayak anak-anak. Sudah semakin dewasa kita, saudara-saudara. Silakan dulu pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-6. Demikian, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Iya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Terus, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Berjalanlah, dia lumpuh tadinya. Ya, gereja Tuhan hanya di pintu gerbang. Hanya peminta-minta. Gereja Tuhan yang hanya minta sama Tuhan, minta hanya jadi pengemis sama Tuhan. Gak mengerti apa-apa. Gak masuk ke bait Allah. Inilah kadang-kadang saudara-saudara. Tapi begitu Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lanjut. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Iya. Yang melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-melompat serta memuji Allah. Iya. Nah, inilah yang seringkali dikabarkan, kita harus melompat-lompat. Heran, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di luar negeri yang sangat luar biasa, petobat yang baru. Kalau saudara lihat, mereka melompat, mereka cerita, mereka bergoyang karena baru bertobat, saudara-saudara. Karena selama ini mereka di bait Allah tapi lumpuh, nggak ngerti apa-apa. Sudah di bait Allah tapi nggak mengerti apa-apa, nggak masuk ke dalam, saudara-saudara. Dia hanya di luar pintu gerbang. Coba ayat yang ke berapa? Ayat 1 dulu, supaya saudara jangan nanti salah persepsi kita. Karena
Kulihat kebaktian melompat-lompat ini sudah marak kali, saudara-saudara. Bahkan teman yang di pengajaran pun sudah dibawa sing tuanya. Pak, kalau kau puji-pujian harus melompat-lompat ya. Coba. Karena sudah tengok di luar, kalau kita nggak melompat-lompat, ini jemaat kita ini bakal pergi kemana-mana. Dia sama jemaatnya sudah. Pendetanya sudah tua, aduh nggak sanggup aku melompat-lompat. Udah kau berhenti jadi sing tua. Suruhlah pemuda melompat-lompat sana, lompat sini, lompat situ. Coba. Ini karena dia beribadah tapi nggak ngerti apa-apa, nggak masuk di bait Allah. Coba ayat 1 dulu. Pada suatu hari. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, itu pukul 3 petang, naiklah Petrus Yohanes ke bait Allah. Iya. Di 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Iya. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Inilah keadaan gereja Tuhan, saudara-saudara. Ya, berada di depan pintu gerbang hanya minta-minta. Inilah keberadaan gereja Tuhan. Gak masuk ke dalam, ya, gak mau masuk tergembala, gak mau sungguh-sungguh masuk ke dalam. Dia hanya minta mendapat perkara jasmani. Lalu dia melompat-lompat setelah disembuhkan. Tapi nanti dia tidak hanya begitu, sampai satu saat dia akan benar-benar berubah, saudara-saudara. Jadi di hari memperingati hari kebangkitan Kristus ini, saudara-saudara, harus kita pahami, kita maknai, kita mengerti apa yang diimpikan Tuhan bagi kita. Setelah tahu kita apa yang diimpikan oleh Tuhan, mesti kita katakan, Tuhan, aku adalah salah satu yang Engkau impikan itu. Sebagaimana Tuhan impikan kepada Petrus dengan teman-temannya, kepada Petrus, Yohanes, dan yang lain-lain. Ya, kamu adalah batu karang, tidak dikuasai oleh maut. Puji Tuhan, saudara, gak dikuasai oleh maut. Sakit penyakit boleh, masalah boleh, kekurangan boleh, kesukaran boleh, dianiaya boleh. Tapi hanya satu sudah kita pegang, aku tidak dikuasai maut. Itu yang kita pegang. Jadi hamba Tuhan boleh gak punya apa-apa, boleh dianiaya, boleh menderita, tapi satu dipegang, saya tidak dikuasai maut. Aku sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan yang hidup. Ini yang pertama. Di kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mesti kita yakini. Di akhir zaman ini banyak kesukaran, kesusahan, ancaman, godaan. Mesti kita bilang, aku harus tangguh bagaikan batu karang. Aku bukan batu kecil yang saling berantem satu dengan yang lain, yang menjadi batu sandungan, yang membuat orang jatuh. Saya harus menjadi batu karang. Yang kedua, yang diimpikan Tuhan, saya kepada kita diberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa ini? Kepada kita yang bertobat. Kepada siapa diberikan kunci kerajaan surga ini? Kepada Petrus yang memberitakan Injil. Kepada Petrus yang bersaksi membawa orang berdosa untuk bertobat. Saudara, bawa orang berdosa dan bertobat. Begitu dia bertobat, saudara sudah pegang kunci. Ya, makanya gereja Tuhan hari ini memiliki kunci ini. Jangan engkau simpan. Kunci ini bawa untuk membawa orang bertobat. Sudah saatnya gereja-gereja berkembang. Di luar negeri sana kita lihat perkembangan gereja Tuhan begitu dahsyat. Mereka memiliki kunci. Ya, kunci maut, pintu maut ditutup. Tuhan buka kunci kerajaan surga. Saat kapan kita miliki itu? Saat engkau bawa bertobat, bawa keluarga kita bertobat, bukakan kunci. Kalau dia bertobat, pintu kerajaan surga itu terbuka baginya. Dia menjadi warga kerajaan surga. Dia menjadi anak-anak Allah. Dan itulah yang kita rindukan. Sebelum Tuhan datang, Tuhan masih rindukan. Tuhan berkata, beritakanlah Injil. Ya, Injil Matius kita baca pesan Tuhan sebelum dia mati dan bangkit. Dia katakan, beritakanlah Injil. Dan sungguh-sungguh kita memiliki kunci ini, saudara-saudara. Ya, jangan saudara kunci ini kita pegang lalu tidak kita bawa. Ya, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia katakan ini lagi diulang-ulangi kepadanya.
Ketika Yesus mati dan bangkit, dia katakan ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 28 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Iya. ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Terus, Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. iya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. iya. Setelah Yesus mati dan bangkit diberikan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Iya. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Perhatikan. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga itu diberikan kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau engkau memiliki kunci kerajaan sorga itu, pergilah, beritakanlah Injil. Ya, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Mari hari-hari ini, bukan hanya kepada Petrus dan Yohanes diberikan kunci ini, tetapi kepada kita, kepada jemaat Tuhan yang tangguh, yang diimpikan oleh Tuhan, miliki kunci ini. Tapi jangan hanya kau simpan, bahwa orang bertobat. Tuhan, mampukan aku dengan kunci yang kau pegang, yang kau berikan ini, kunci kerajaan surga. Banyak orang-orang bertobat dari keluarga kita, famili kita, teman-teman kita. Tidak henti-hentinya kita sampai akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karenanya, saudara-saudara, saya ingin sampaikan, dan sungguh-sungguh hati saya sangat diberkati oleh Tuhan. Berita kematian dan kebangkitan Kristus yang Tuhan impikan bagi kita. Mari kita bagaikan batu karang yang tangguh kuat, tidak dikuasai alam maut. Apapun masalah saudara, mesti kita katakan, aku tidak takut, hidupku dipegang oleh Tuhan. Aku tidak takut, karena kepadaku sudah berikan kunci kerajaan surga. Begitu kita meninggal, tidak ada lagi ketakutan kita, surga sudah buka. Berangkat kita ke surga, saudara berangkat ke surga punya kunci. Kita bilang, aduh aku mau ke surga, tapi kunci mana? Oh, nggak ada, nggak masuk saudara-saudara. Tapi begitu kita meninggal, sudah pernah dibuka kunci, kita bawa orang bertobat. Kunci kerajaan surga sudah terbuka, kita bertobat. Begitu kita meninggal, tidak dikuasai oleh alam maut. Ayat membilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mati saat Tuhan bangkit, saat Tuhan datang, kita dibangkitkan. Orang hidup diangkat, diubah dengan sekejap mata, masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara juga harus membuka, memiliki kunci. Ya, orang-orang yang bertobat selama ini sudah membawa, kita bawa kunci ini untuk membawa orang bertobat. Ketika masuk pesta nikah anak domba Allah, kunci ini sudah kita miliki. Sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Dan mari hari ini tanggapi impian Tuhan. Kita responi impian Tuhan. Kepada akulah Tuhan, yang tadinya bagikan Petrus batu kecil, batu santungan, sekarang aku menjadi batu karang yang tangguh. Tidak takut alam maut, tidak dikuasai alam maut. Kepadaku diberikan kunci kerajaan surga. Bukan hanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi membawa orang bertobat untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita sangat percaya Tuhan kita yang hidup mengasihi kita. Pemain musik datang ke depan. Ya, dan yang selalu kita nyatakan, Tuhan sudah memberikan anaknya untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa oleh kuasa kematian kebangkitannya. Karena dia hidupku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan. Banyak kali kenyataan dalam hidup kita, kayak rasul-rasul, kenyataannya dia ditangkap, kenyataannya dia dilarang, padahal sudah membawa orang bertobat.
tapi dia tidak takut. Tidak takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkannya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan dengan sukacita, dengan tepuk tangan kita naikkan pujian dengan sangat berharap kita. Kuasa kematian dan kebangkitan Kristus ini kita rasakan. Tuhan sudah memberikan anak. Kita naikkan dengan sukacita. Amin. Memberikan anaknya untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Oleh kuasa kematian kebangkitannya, karena dia hidup, berpengharapan, amin, menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan Tuhan. Jika Yesus dibangkitkan, ku tak menang. Lebih keubahan bahkan hidup yang disucikan, agar dapat mencapai kesempurnaan. Karena dia hidup, karena dia hidup. Bapa, amin. Kami berpengharapan masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Karena dia hidup, dia hidup, ku berpengharapan, amin. Hanya tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian hidup, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Masa depan tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Kita naikkan dengan penyembahan. Karena dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan, menghadapi masa depan. Tiada
kita percaya. Karena Dia hidup. Amin. Ku berpengharapan menghadapi, amin, masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Haleluya. Hari ini sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Tidak sekedar memperingati kebangkitan Kristus, tapi kuasa kebangkitan itu sudah kami miliki. Kami bagaikan batu karang yang kuat. Engkau rindukan jemaat Tuhan tidak dikuasai oleh maut. Engkau rindukan jemaat Tuhan memiliki kunci kerajaan surga. Kepada kamilah itu ya Tuhan. Siang hari ini Engkau berikan itu. Hidup kami tidak dikuasai maut. Boleh pencobaan, masalah, sakit, penyakit, kekurangan, banyak aniaya sekalipun, kami tidak dikuasai maut. Kami sudah memiliki kunci kerajaan surga. Membawa orang bertobat, membawa jiwa-jiwa dibawa kepada kerajaan-Mu. Perlengkapi kami sebelum Engkau datang ya Tuhan. Terbukti bahwa kamilah menjadi batu karang yang teguh itu. Terpujilah nama Tuhan. Semua kami sidang jemaat Tuhan yang mendengar ini, kami dikuatkan sebelum Engkau datang. Terbuktilah kami jemaat Tuhan bagaikan batu karang yang teguh. Kami bersyukur, berkati kami semua, berkati kami, kuatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita diberkati oleh Tuhan. Pada hari kebangkitan Kristus ini, sungguh-sungguh kita dibangkitkan, kita dihidupkan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam DNR 15. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Allah yang kita layani, Allah yang hidup, harus kita tunjukkan hidup kita bagaikan batu karang yang teguh. Haleluya. Tuhan Yesus turun dari surga. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup selama-lamanya bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus turun dari surga. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Amin. Dan sudah tinggalkan Bapanya. Oleh dosa kita sang Dia hiduplah. Dia hidup, amin. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Amin. Dari salib dan kematian, kita bangkit berdiri kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Dia hidup, Dia hiduplah. Dia hidup, amin. Dia hiduplah, duduk di
sembahyang buat anak. Sekarang dia sembahyang buat kita. Sekarang dia sembahyang buat yang tunggu kedatangannya, yang tunggu kan kedatangannya. Amin. Angkat kita dari dunia, masuk dalam surga yang mulia, masuk dalam surga yang mulia, hiduplah. Amin. Kami percaya Tuhan kami tidak dikuasai maut, kami memiliki kunci kerajaan surga. Allah Bapa, ya hiduplah, ya hiduplah, sembahyang buat. Sekali lagi ayat 3. Sekarang dia sembahyang buat kita. Sekarang dia sembahyang buat yang tunggu kedatangannya, yang tunggu dan kedatangannya. Angkat kita dari dunia, masuk dalam surga mulia, masuk dalam surga yang kita percaya dia hiduplah. Dia hiduplah, dia hidup. Duduk di seberang Allah Bapa, dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya. Biarlah impian Tuhan menjadi kenyataan bagi kami. Engkau yang sudah bangkit, Engkau hidup, dan Engkau rindukan kami Tuhan. Engkau berdoa terus bagi kami.